Jangan biarkan kejadian kelam yang sama terulang kembali, karena kelalaian kita dalam menjaga pemikiran rakyat Indonesia. Karena dari pemikiranlah semuanya bermula. Indonesia sudah pernah dijajah oleh negara lain, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengumumkan kemerdekaannya dari negara lain. Tapi apakah Indonesia sudah merdeka dari negara sendiri? Partai Komunis Indonesia telah memberikan luka yang sangat mendalam bagi Indonesia. Terbunuhnya 7 pahlawan kita dalam peristiwa G30 SPKI menjadi bukti akan kekejaman PKI. Mundur ke beberapa tahun sebelum G30 SPKI, PKI telah menggemparkan Madiun. Jadi, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun. Jadi, latar belakang yang pertama adalah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville. Perjanjian ini disebut sangat merugikan negara Indonesia. Pasalnya, berdasarkan Perjanjian Renville, wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda hanyalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Amir Syarifuddin, Perdana Menteri saat itu, bertindak sebagai wakil Indonesia dalam perundingan dan membubuhkan tanda tangannya. Karena hasil perundingan justru banyak merugikan Indonesia, kekuasaan politik Amir semakin melemah. Akibatnya, kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan kemudian digantikan oleh kabinet Hatta. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, dan lain sebagainya. Latar belakang yang kedua adalah kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI yaitu Musso mendorong terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Bersama, mereka bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Latar belakang yang ketiga adalah propaganda terhadap Perdana Menteri yang selanjutnya. Dimulai dengan terjadinya pemogokan buruh di mana-mana yang diprovokasi oleh PKI. Buruh, pemuda, dan tentara dihasut oleh PKI agar mengkudetakan pemerintahan. Kekacauan yang diakibatkan oleh PKI ini mencapai puncaknya pada tanggal 13 sampai 16 September 1948. Diawali dengan terjadinya bentrokan antara TNI dan orang bersenjata di Solo. Dr. Muwaddi yang merupakan pimpinan barisan benteng anti FDR diculik kemudian dibunuh oleh PKI. Pada 19 September 1948, FDR atau PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin mengumumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia dengan mengerahkan ribuan anggota TNI yang memihak kepada komunis. Mereka menyerang dan berhasil merebut kota Madiun dan menjadikannya sebagai ibu kota negara Republik Soviet Indonesia. Dalam waktu singkat, PKI berhasil menguasai beberapa kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Sarangan, Ngawi, Ponorogo, Rembang, dan Purwodadi. Untuk mengatasi berbagai gejolak akibat agitasi PKI dan FDR, pada 15 September 1948, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer daerah. Kolonel Gatot Subroto menginstruksikan penghentian tembak-menembak dan memerintahkan para komandan pasukan yang sedang bertikai agar segera menyatakan kesetiaan pada Republik Indonesia. Pada tanggal 30 September, PKI berhasil ditumpas. Kota Madiun dan sekitarnya berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontakan. Musso sendiri akhirnya ditembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan TNI pada 31 Oktober 1948 di Samandang, Wonogoro, Jawa Timur. Adapun Amir Syarifuddin, Supripno, serta beberapa orang lainnya tertangkap di daerah Purwodadi pada tanggal 29 November 1948. Sekian yang telah saya tampilkan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya juga menerima semua kritik dari kalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.